Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Hardi Sahendra dalam kajian hukum. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedikit akan mengulas atau mengkaji tentang alat-alat bukti yang ada di dalam hukum acara pidana. Nah, sebelum kami membahas lebih lanjut, teman-teman boleh subscribe, like, dan share video ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, sebagaimana kita ketahui, Indonesia ini merupakan negara hukum. Nah, ini tertuang di dalam konstitusi kita atau diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Nah, oleh karena itu, ketika suatu negara itu sudah mempunyai yang namanya aturan atau hukum, maka apabila seseorang melanggar hukum tersebut, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, di Indonesia sendiri, untuk membuktikan seseorang itu terbukti dalam melakukan tindak pidananya, maka ada yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang sering kita sebut dengan KUHP, itu mengatur sistem bagaimana seseorang itu mulai ditetapkan dari tersangka sampai ditetapkan sebagai terdakwa. Nah, pada kali ini kita akan sedikit mengupas tentang alat-alat bukti yang ada di hukum acara pidana. Nah, berbicara masalah alat bukti ini merupakan berbicara masalah sebuah prosedural untuk menetapkan seseorang itu apakah mereka terbukti bersalah atau tidak bersalah. Nah, berbicara masalah alat bukti ini diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di sana disebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah secara hukumnya ada 5 alat bukti. Adapun alat-alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini merupakan keterangan yang sangat penting di dalam suatu perkara persidangan. Nah, adapun keterangan saksi ini merupakan keterangan yang ia lihat sendiri, yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Jadi misalnya ada seseorang yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami, dan hanya berpendapat tentang perkiraan-perkiraan, itu bukan merupakan keterangan saksi. Kemudian yang kedua adalah keterangan ahli. Keterangan ahli ini merupakan keterangan yang dihadirkan di persidangan bagi orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Misalnya di dalam kasus pembunuhan, maka pihak pengadilan menghadirkan dari saksi ahli forensik untuk memudahkan perkara-perkara yang sedang dipersidangkan. Yang ketiga adalah alat bukti surat. Nah, alat bukti surat ini merupakan alat bukti yang diberikan oleh pejabat negara atau suatu lembaga negara yang telah diberi wewenang untuk membuat suatu surat tersebut. Nah, dalam surat tersebut berisi perbuatan atau kejadian-kejadian yang sesuai dengan perkara yang sedang disidangkan. Yang keempat adalah alat bukti petunjuk. Nah, ini sesuai dengan pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan petunjuk ini berupa keterangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan surat. Jadi petunjuk ini merupakan keterangan-keterangan yang diambil dari ketiga alat bukti sebelumnya untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara persidangan. Dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa ini mencakup 2 hal. Yang pertama adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa untuk membela dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah keterangan untuk mengingkari atau mengingkari perbuatan yang dia lakukan sendiri. Nah, sekian alat bukti yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Nah, jadi kelima alat bukti ini harus saling bersinergi, artinya harus saling berkaitan sesuai dengan perkara pidana tersebut. Nah, dalam hal ini, untuk memutuskan suatu perkara, hakim hanya menggunakan hati nurani dan minimal 2 alat bukti untuk memutuskan suatu perkara persidangan. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi kami pribadi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.